Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya materi kita ya sebelum kita di akhir bulan ini melaksanakan ujian semester ya, maksudnya ujian akhir semester ganjil. Bapak akan menyampaikan kembali yaitu materi terakhir kita ya. Nanti Bapak akan coba untuk meminimalisir atau memberikan batasan materi kita di semester ini. Jadi untuk batasan materi kita di semester ini ya itu sampai ke bab ikatan kimia, yaitu untuk membandingkan ikatan ion kovalen ya, ikatan kovalen koordinasi dan sifat serta kaitannya dengan sifat fisik suatu zat ya. Nah, oke, baik, kita akan mulai saja ya materi kita hari ini ya, akan Bapak presentasikan ya. Oke, materi kita hari ini itu adalah tentang ikatan kimia. Nah, kalau kita berbicara tentang ikatan kimia, mungkin kalian melihat di sini apa? Nah, ini adalah yang disebut dengan molimod ya, molimod ya. Nah, molimod ini adalah bentuk dari molekul suatu senyawa ya. Misalnya air gitu ya, atau H2O. Nah, ini juga bisa dibentuk molekulnya seperti ini ya, misalnya. Jadi ini adalah bentuk dari molimod. Nah, nanti untuk ininya ya, untuk konsep dasarnya ya, misalnya kalau praktik atau apa gitu ya. Nah, ini nanti kita kalau misalkan sudah tatap muka, itu nanti kita bisa gunakan molimod sebagai membantu kita untuk membentuk molekul ya. Ya nanti itu ya. Tuh. Oke, baik, untuk materi kita hari ini ya, kita akan bahas tentang kestabilan atom ya, kemudian juga ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Sedangkan untuk yang ketiga ini, bentuk molekul, kepolaran dan juga gaya antar molekul, ini tidak akan Bapak bahas ya. Jadi batasan materi untuk ujian akhir semester ganjil ini hanya sampai ke ikatan logam ya. Tuh. Oke, baik, Bapak akan bahas terlebih dahulu ya sebelum kita berlanjut ya. Kita akan berbicara tentang kestabilan atom ya. Kalau kita berbicara tentang kestabilan atom ya. Jadi kalau di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari itu mungkin kita sering sekali menghirup oksigen ya. Oksigen itu adalah lambangnya O ya. Pak, gimana sih yang dimaksud dengan stabil? Nah, begitu kan ya. Artinya kalau stabil di sini adalah dia tidak bereaksi dengan unsur yang lain ya. Artinya ketika kita menghirup oksigen, ada gejala nggak? Misalkan begini konsepnya dasarnya ya, tentang kestabilan ini ya. Jadi ketika kita menghirup oksigen ya, ketika suatu unsur atau senyawa itu dalam keadaan tidak stabil, tentunya itu akan berefek buruk ke kita ya. Contohnya misalnya kanker kan gitu ya, kanker, kemudian juga ada tumor ya. Nah, itu juga sebetulnya prinsip dari ketidakstabilan suatu atom. Apa sih Pak hubungannya? Nah, gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu. Ya, hubungannya adalah ya sama. Misalnya ketika kalian makan gorengan gitu ya. Dalam gorengan itu misalnya plastik nih, kemudian kalian makan gorengan, kemudian dimasuk dalam kondisi panas, kemudian kalian masukkan ke plastik. Plastik itu ada ada unsur klor ya. Nah, ketika unsur klor ini kena panas, maka dia akan menguap dan menempel pada gorengan. Ketika kalian makan ya, unsur klor ini dia bersifat radikal bebas, artinya penyebab kanker. Ya, makanya itu tadi ada hubungan kestabilan dan ketidakstabilan ya. Jadi ketika suatu unsur itu masuk ke dalam tubuh ya, artinya dalam keadaan tidak stabil, dia akan nyari pasangan untuk stabil. Dengan siapa? Dengan kalau masuk ke dalam tubuh ya berarti dengan sel. Nah, kalau sel ini lambat laun dia akan menjadi tumor atau kanker gitu ya. Jadi prinsip dari kestabilan atom ini penting ya. Itu pentingnya kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi ini menyangkut dengan bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilan ya. Oke. Di sini ada unsur yang memang dia stabil, yaitu unsur gas mulia. Nah, kenapa sih disebut dengan gas mulia kan gitu ya? Kenapa disebut gas mulia? Karena di sini memang
sifat dari gas ini dia tidak bereaksi dengan unsur yang lain. Bisa memang nanti di teorinya ada yang sudah menemukan mereaksikan, itu pun membutuhkan energi ionisasi yang sangat besar, gitu ya. Makanya unsur ini karena dia tidak mudah bereaksi dengan unsur yang lain, bahkan stabil, gitu ya. Makanya disebut dengan gas mulia. Nah, gas mulia di alam ini ya. Jadi konsepnya adalah di sini adalah tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Jadi ketika di alam unsur gas mulia ini dia berikatan dengan unsur-unsur yang lain sehingga perlu dipisahkan ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan beberapa konsep pemisahan ya. Kalau di kimia beda lagi nanti ya. Ada misalkan dengan pemisahan destilasi, kemudian dengan banyak lah ya jenisnya gitu ya. Kemudian juga di sini menurut G.N. Lewis dan Kossel, nah kestabilan gas mulia ini berkaitan dengan konfigurasi elektron. Jadi kenapa sih kestabilan gas mulia ini dia bisa stabil? Nah ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Kemudian juga gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Nah maksudnya konfigurasi elektron penuh kayak gimana sih Pak? Nah nanti kita akan bahas ya. Tuh. Oke berikutnya, nah di sini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Nah kalau kita bahas ya. Konfigurasi elektron gas mulia ini ya, syarat dari stabil itu adalah duplet dan oktet. Duplet itu adalah 2, sedangkan kalau oktet itu adalah 8 ya. Kita bahas dulu ya satu persatu ya. Nah, contoh di sini adalah unsur gas mulia, atau mungkin kalau misalkan kalian lihat gas mulia itu adalah golongan 8A di tabel periodik unsur ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian di tabel periodik unsur itu ada yang namanya golongan 8A. Di situ ada helium ya. Ini ada helium. Helium mungkin nggak asing ya buat kalian. Kenapa? Karena kalau helium itu biasanya kalau misalnya kalian mengisi balon udara yang biasa buat mainan itu ya, itu kan biasanya kita pakai gas helium yang bisa terbang gitu ya. Nah, itu adalah gas helium. Itu adalah salah satu unsur gas mulia ya. Kemudian juga ada neon. Nah, neon juga banyak nih ya, lampu di rumah kalian ini juga menggunakan neon. Kalau nggak ada neon, otomatis lampu nggak bisa nyala terang ya, kan kalau nggak ada unsur neon ya. Kemudian juga ada argon, krypton, xenon, dan radon ya. Nah, di sini ada Na, helium dengan nomor atomnya 2, maka di sini ya untuk konsep Niels Bohr ya, itu kan dia konfigurasinya dari 2, 8, 18 gitu ya. Nah, di sini dia karena awalnya pasti 2, berarti di sini 2. Nah, maka 2 ini yang disebut dengan elektron valensi. Jadi K-nya ini kan kulit terluar. Elektron valensi itu adalah kulit terluar. Di sini adalah karena elektron valensinya 2, maka dia duplet. Nah, kalau duplet stabil nggak? Stabil ya. Kemudian juga Na 10, berarti konfigurasinya kan ya, nanti kalau Bapak lanjutkan ya, ingat konfigurasi elektron Niels Bohr. Jadi konfigurasi elektron Niels Bohr itu 2, 8, 18, 32 ya. Tapi maksimalnya di sini 32. Kenapa? Karena dalam konfigurasi elektron modern juga maksimal 32 ya. Makanya di sini pasti 2, 8 gitu ya. Nah, di sini habis 2 pasti 8. Kan di sini yang ditanya kan nomor atomnya 10, berarti kan 2, 8, 2 tambah 8 berapa? 10. Ya. Nah ini nih yang paling belakang itu yang disebut dengan angka yang paling belakang ya, itu disebut dengan elektron valensi. Makanya di sini elektron valensinya 8. Kalau 8 berarti oktet ya. Kemudian kalau argon, nah 18. Gimana kalau 18 Pak? Berarti di sini 2, 8. Nah harusnya kan sesuai dengan konfigurasi Niels Bohr kan 18 ya. Tetapi di sini kalau 2, 8, 18 kan kalau dijumlahin jadi 28, kelebihan dong ya. Sedangkan yang diminta di sini cuma 18. Nah, maka ke angka yang sebelumnya. Siapa? 8. Ya, 2, 8. Kalau misalnya 8 masih kurang juga, berarti angka di bawah 8. Ya. Intinya untuk elektron valensi itu maksimal 8. Ya, nggak boleh lebih dari 8. Misalnya 9, 10 nggak boleh ya. Jadi maksimalnya 8. Kenapa? Karena untuk golongan juga nanti ini dia maksimalnya golongan 8. Kemudian juga KR juga sama, tadi 2, 8. Nah kalau ini boleh 18, karena kalau 2 tambah 8 tambah 18 masih 28 ya. Nah masih kurang kan, yang ditanyakan 36, berarti dari 18 ditambah berapa biar 36? Tambah, kalau ditambah 2 kan kurang ya.
Nah, makanya langsung aja tambah angka yang sebelumnya dulu. Dari 18 angka sebelumnya berapa? 8, berarti tambah 8. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk konfigurasi elektron gas mulia. Nah, tadi ini untuk konfigurasi elektron Niels Bohr. Nah, ini ingat-ingat ya. Kemudian juga, nah di sini kalau misalkan, nah di sini kita coba untuk menentukan konfigurasi elektron Niels Bohr, ya. Bagaimana caranya? Nah di sini tadi ya, konfigurasi Niels Bohr itu ingat di sini di bawah ada 2, 8, 18, 32. Kalau kita disuruh menentukan konfigurasi elektron Niels Bohr Na, ya Na di sini nomor atomnya 11. Nah berarti kan pasti awalnya adalah diawali dengan angka 2. 2 tambah 8 kan ya. 2 tambah 8 berapa? 10. Ya kan di sini yang ditanya 11. Berarti kurang berapa di sini? Kurang 1. Pak, boleh 1? Boleh kan di bawah dari 8, ya. Berarti elektron valensinya berapa? Nah, angka yang paling terakhir yaitu 1. Berarti elektron valensinya adalah 1, gitu ya. Kemudian untuk oksigen juga nomor atomnya 8. Nah, di sini konfigurasinya 2 kalau ditambah 8 otomatis kan kelebihan ya, 2 tambah 8 10, sedangkan yang diminta cuma 8. Berarti 2 tambah berapa biar 8? 6. Maka elektron valensinya adalah 6, gitu ya. Kemudian juga Cl berapa nih? Nah, 17 nomor atomnya ya. Berarti 2 8. Nah, 2 tambah 8 harusnya kan di sini 18 nih, tapi kalau udah tambah 18 kelebihan, jadi 28, sedangkan yang diminta 17. Berarti ditambah angka sebelumnya, sebelum 18 dapat 8. Kalau ditambah 8 pun juga kelebihan, berarti kurangin berapa? 7. Maksimal kan 8, kan gitu ya. Berarti elektron valensinya berapa? 7. Karena 2 tambah 8 tambah 7, 17. Intinya jumlahnya ya. Kemudian juga, nah yang Rb 37 nomor atomnya 2, 8, 18, 8, 1. Berarti di sini apa? Awalnya pasti ya 2, 8, 18. Nah, kalau di sini ditambah 32 kelebihan kan ya. Ya, berarti ditambah 18 tambah 18 juga kelebihan. Berarti ditambah angka sebelumnya 8. Nah, dari 8 kurang berapa biar 37 tambah 1. Nah, kalau dijumlahin totalnya ini adalah 30. Berarti elektron valensinya adalah 1 karena ini yang paling belakang ya. Kemudian juga Br. Nah, ini juga Br ada 2, 8, 18, 7. Ca juga 2, 8, 8, 2 ya. Nah, nanti dari elektron valensi ini ya ingat kalau stabil ya, kalau stabil itu kan tadi adalah duplet dan oktet ya. Nanti di sini Bapak akan coba menjelaskan ya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini aturan oktet atau duplet. Nah, di sini logam. Kalau logam itu pasti dia melepaskan elektron. Nah, contoh melepaskan elektron itu seperti ini. Jadi ketika natrium dia terurai menjadi Na+ plus elektron. Sedangkan kalau non logam itu cenderung menerima elektron. Cl ditambah elektron menjadi Cl-. Jadi bermuatan elektron. Elektron itu kan muatannya negatif ya. Nah, jadi untuk mencapai kestabilan dari unsur golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi ketika dia melepaskan, jadi si Na ini untuk dia itu stabil, maka dia harus melepaskan elektron. Ketika Cl dia biar stabil, dia akan menangkap atau menerima elektron ya. Nah, ini adalah lambang Lewis. Apa sih lambang Lewis? Lambang Lewis itu adalah simbol titik ya. Golongan 1A pasti karena dia 1 berarti elektron valensinya 1. Ya, titik ini dari mana sih, Pak? Dari elektron valensi ya. Nah, kita lihat tadi apa? Yang Cl kan tadi elektron valensinya 7 ya, ini dari sini ya. Nah, kita lihat di sini Cl ada 7 titiknya. Ya, dari situ ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini titiknya. Jadi ada simbol Lewisnya ya. Nah, kalau yang ini yang nggak berpasangan, nah ini sifatnya radikal bebas. Artinya dia bersifat kanker ya. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam tubuh, dia akan bereaksi dengan sel. Makanya nanti mengakibatkan kanker, tumor kan gitu ya. Nah, itu kalau di plastik ya, kalau di plastiknya konsepnya seperti itu ya. Oke, kemudian juga ikatan kimia. Nah, kita akan bahas tentang ikatan kimia nih ya. Ikatan kimia itu adalah gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil.
Jadi dari ikatan kimia ini nanti kita akan bahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ini 3 ini. Tapi nanti Bapak tidak akan terlalu membahas ke pembentukan ikatannya ya. Jadi kita hanya membandingkan ikatan ion, kovalen, ikatan logam, nah seperti itu saja ya. Jadi tidak ke simbol Lewisnya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu ya. Oke, baik. Berikutnya di sini adalah ikatan ion. Ikatan ion itu kalau kita bisa definisikan itu adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan. Gaya elektrostatik, atau biasanya kalau di SMP itu kan ada muatan positif dengan muatan negatif ya. Muatan positif dan negatifnya itu kayak gimana sih Pak? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, di sini kalau logam itu pasti dia cenderung untuk melepas elektron dan juga membentuk ion bermuatan positif ya. Kalau non logam itu dia menerima, atau bahasanya boleh mengikat atau menangkap, boleh aja sih sebenarnya. Nah, biasanya membentuk ion bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Kalau bermuatan positif disebut dengan kation, ya. Nah, di sini ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan non logam. Ya, nanti kita kalau misalkan di kamu nanti di soal UAS itu ada soal misalnya kamu disuruh untuk menentukan mana ikatan ion dengan ikatan kovalen. Kita pakai cara cepat ya. Pakai cara cepat yang paling jitu dan yang paling cepat gitu ya. Ya. Kemudian juga di sini ada pembentukan MgCl2 misalnya di sini Mg, nomor atomnya 12. Nah, konfigurasi elektron yang skornya adalah 282. Maka Mg ini bermuatan 2+. Pak, 2 plusnya dari mana sih Pak? Kok bisa jadi 2 plus? Nah, aturannya seperti ini. Jika elektron valensinya 1, 2, 3, 4, maka dia melepas bermuatan positif. Ya. Jika elektron valensinya 5, 6, 7, berarti dia menangkap muatannya negatif. Ya. Contoh begini. Jadi kalau si Mg ini karena dia elektron valensinya 2, kalau 2 berarti apa? Melepas. Melepas berapa? Melepas 2 elektron. 2 elektronnya dari sini. Maka karena dia muatan positif, berarti si Mg itu muatannya 2+. Paham ya? Ya. Kemudian Cl. Nah, Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya 287. Ingat. Nah, ini kalau 7 berarti kan dia menangkap nih. Menangkap. Kalau menangkap berarti muatannya -1. Nah, biar stabil kan 8. 7 tambah berapa biar 8? Tambah 1 kan? Berarti dia menangkap 1 elektron. Makanya di sini muatan Cl adalah Cl-1. Sini 1 ya. Tapi biasanya kalau 1 jarang ditulis, min aja gitu ya. Cl-. Nah, gitu kan? Ya. Nah, ini adalah ininya. Kemudian juga di sini pembentukan MgCl2 gimana, Pak? Nah, Mg kan dia punya 2 elektron. Si Cl ada 2 nih. Nah, dia kan belum berpasangan. Si Mg ngasih elektron ke si Cl. Blek. Ini ke sini ngasih elektron. Set. Nah, sehingga membentuk MgCl2. Ya. Biar apa? Biar si Cl juga stabil, si Mg juga stabil. Jadi sama-sama stabil. Ya. Nah, itu untuk pembentukan. Kemudian juga unsur ikatan kovalen, ya. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama, ya. Nah, di sini terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Nanti kita bisa menggunakan cara ini. Kalau ikatan ion itu adalah unsur logam dengan non-logam. Ya, ikatan kovalen itu unsur yang non-logam dengan non-logam. Nanti ada beberapa definisi memang ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Nah, biasanya berdasarkan jumlah cadangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen terbagi menjadi ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nanti akan Bapak inikan saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada Bapak punya cara jitu untuk menentukan ikatan ion dan kovalen. Gimana sih Pak caranya kita menentukan apakah itu ikatan ion atau kovalen? Ya, triknya adalah hafalkan unsur yang non logam saja. Selain unsur di bawah berarti dia logam gitu ya. Jadi kan unsur itu banyak ya. Nggak mungkin kan kalian tuh ngapalin sekitar 130 unsur ya dalam 1 menit. Nah, jadi ketika kita menghafal, jadi yang kalian hafalkan adalah unsur yang non logamnya aja. Nah, di sini unsur non logam udah Bapak tuliskan.
Ada C, N, O, F, P, S, C, L, B, R, S, E, I, H, N, E, A, T. Ini boleh kita singkat: Charlie nonton film Pocong Susana, celananya berantakan sekali, ingin hamili nenek Ati. Nah, itu adalah singkatannya, boleh dipakai ya. Cara apapun boleh sebetulnya ya, kan biar gampang ingat aja ya. Nah, ini adalah unsur yang non logam. Selain dari yang ini ya, berarti dia adalah yang logam. Gitu aja caranya ya. Jadi nanti contoh begini contohnya ya. Misalnya contoh soal. Menentukan ikatan ion dan kovalen dengan cepat. Caranya bagaimana? Nah, gini. Dari kelompok zat-zat di bawah ini yang semuanya memiliki ikatan ion. Ingat, ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dengan non-logam. Logam dengan non-logam. Tadi yang Bapak suruh hafalin aja yang non-logam ya. Nah, contoh K. Yang A nih, mungkin nggak nih? K dengan I. K ini apa? K ini tadi K ini nggak ada di non logam yang tadi yang di sini ya. Nah, yang di sini kan K ini nggak ada kan? Berarti dia apa? Berarti dia logam. I ada nggak? Nah, I ada, berarti dia non logam. Berarti Ki ini logam dengan non logam unsurnya ikatannya, berarti ion. HCl, H ada nggak? H. Nah, Cl. Nah, non logam dengan non logam. Oh, berarti ini kovalen ya, berarti yang A nggak mungkin ya. Yang A nggak mungkin. Kemudian NaCl. Na apa? Na ada nggak nih di sini? Nggak ada kan? Berarti dia logam. Nah, yang perlu kalian hafalin cuma yang ini aja yang non logam. Sisanya selain dari yang ini berarti dia logam, gitu aja. Ya. Na berarti logam. Cl tadi apa? Celananya kan? Nah, non logam berarti logam dengan non logam baru berarti ion. KBr, K tadi logam, Br berantakan tuh, di sini ada Br. Nah, ini non logam. Berarti logam dengan non logam ion. MgF. Nah, Mg di sini nggak ada kan? Nah, berarti logam. F di sini ada, berarti non logam. Ini juga ion. Berarti jawabannya adalah yang B karena ikatan ion. Ya. Kemudian juga yang kedua, pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Di sini jawabannya langsung aja D. Ingat, ikatan kovalen itu adalah ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam. Ya. Kenapa sih jawabannya yang D, Pak? Nah, kita cek. CH4, ikatan antara unsur C dengan H. C dengan H. C itu non-logam. H itu non-logam. Ya. Berarti ini non logam dengan non logam. Oh, berarti kovalen. NH3, unsur N dan H ya. Unsur N dan H. Oh, NH3. N non logam, H non logam. Oh, berarti kovalen juga. Jawabannya adalah yang D. Itu adalah cara cepat untuk menentukan ikatan ion dan juga kovalen ya. Kemudian juga ada ikatan kovalen. Nah, di sini CH4. Nah, di sini tadi ya. Jadi kalau kita simbolkan ya, tadi di sini yang pertama kamu harus lakukan sebetulnya adalah menentukan atom pusatnya dulu. Siapa yang jadi atom pusat? Si C. Kenapa C? Karena C di sini jumlah atomnya lebih sedikit ya. C di sini 1, H di sini ada 4. Berarti C ini sebagai atom pusat. Maka kita buat konfigurasi elektronnya. C itu 2, 4. Kita buat ininya ya, simbol Lewisnya. Ini tanda silang ini untuk mempermudah atau membedakan aja ya. Kemudian H di sini elektron valensinya 1. Nah, ketika kita buat C, H di sini H. Nah, di sini yang disebut dengan oktet. Nah, di sini ada 8. Si C juga punya 4, si H punya 1. Jadi sama-sama make. Nah, itu pemakaian elektron bersama seperti ini. Nah, ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron di sini, berarti dia oktet. Ya. Nah, rumus molekul dari CH4. Nah, ini kata nangkap 2, langsung aja lah ya, Bapak akan bahas ini. 2. Nah, ini seperti ini, 2. Kemudian juga ikatan nangkap 3, langsung aja 3. Nah, ini akan disebut dengan ikatan nangkap 3. Nah, ini pengecualian kaidah oktet. Nah, ini tidak mencapai kestabilan atom oktet, senyawa dengan jumlah elektron valensinya ganjil, senyawa dengan oktet berkembang. Nah, ini biasanya seperti PCl5. Tapi dia stabil ya yang ini ya. Ada juga yang stabil dan tidak stabil. Tapi dia tidak sesuai dengan kaidah oktet.
Kemudian juga ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi juga ini adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Contohnya misalnya NH4+, SO3, NH3 dan BCl3. Contohnya di sini ya. Di sini ada pembentukan SO3. Nah, ini adalah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena hanya satu unsur yang menyumbangkan elektron, sedangkan unsur seperti O di sini nggak nyumbangin elektron. Nah, disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ini juga sama yang di buletin ya. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian juga di sini ada ikatan logam. Nah, ikatan logam ini kalau kita definisikan adalah elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Atau biasanya menimbulkan delokalisasi ya. Mungkin di SMP kamu pernah praktikum tentang di fisika itu ya, misalnya ketika kalian menggosok-gosok penggaris ya ke mana, ke rambut, kemudian kamu tempelin kertas. Nah, si kertas itu bisa nempel. Nah, itu adalah prinsip dari ikatan logam sebetulnya, karena si elektron itu berpindah kan gitu ya, berdelokalisasi ya. Nah, di sini dalam suatu materi atau suatu atom, di sini ada lautan elektron. Kemudian juga ada inti positif atom logam. Nah, di sini ketika dia suatu atom itu terbentuk antara atom yang satu dengan yang lainnya, dia akan membentuk ini tadi. Nah, ketika ini ya. Nah, ketika dipukul gitu ya. Nah, di sini kan pasti dia membentuk atom-atom gitu ya. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, sifat khas dari logam di sini penghantar listrik ya, pasti ya. Sifat khas logam mungkin besi itu kan penghantar listrik ya, buat masak kan gitu ya. Makanya ketika kalau misalkan kalian masak karena penghantar panas, misalnya kalian pakainya pakai besi tangannya ya. Kalau kalian masak pasti akan kepanasan kan, karena besi itu penghantar panas ya. Kemudian juga sifat logam khas juga pengkilap, juga dia tadi menghantar panas, dapat ditempa dan ditarik. Jadi kalau yang namanya logam bisa ditempa itu dipukul ya, di kalau bahasa penyek gitu ya, dipenyek ya, itulah. Dan ditarik juga sifat logam. Nah, ini kalau bentuk molekul nggak usah. Kemudian juga ikatan ion. Nah, ikatan ion juga sifatnya nih yang perlu kalian ketahui juga. Sifat ikatan ion itu titik didihnya tinggi. Titik didihnya tinggi, titik leleh dan titik ininya tinggi. Nah, itu sifat ikatan ion. Sedangkan kalau kovalen kebalikannya, titik didih dan titik lelehnya rendah. Penghantar listrik yang baik juga biasanya ikatan ion ya. Nah, untuk ikatan kovalen biasanya itu penghantar listrik yang buruk. Dia artinya tidak menghantarkan listrik kalau untuk jenis ikatan kovalen ya. Oke, itu saja mungkin yang untuk Bapak sampaikan ya untuk hari ini. Nanti Bapak akan sampaikan. Jadi untuk materi kita sampai di sini ya. Untuk materi ujian akhir semester. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.